Halo teman-teman YouTube semua, balik lagi di channel Andrianto. Udah lama banget nih kita nggak upload video dan hari ini kita bakalan mencoba membahas saham ya. Karena mulai November atau Desember tahun lalu 2020 cuan terus itu mulai berinvestment di saham. Khususnya saya pribadi dan keilmuan kita masih based on technical analysis. But kita bisa dapetin beberapa momentum mulai dari cuan gudang garam, KF 60%, BBRI dan BBM Mandiri. Nah, kita bakalan coba nge-breakdown reason kita untuk ngebeli saham-saham tersebut apa gitu loh ya. Mulai dari yang kecil dulu kali ya, BBRI nih. Dan teman-teman semua yang main saham boleh nge-subscribe Telegram kita t.me/saham cuan terus. Dan insya Allah ketika saham apa yang kita mau beli, kita bakalan share di situ. Namun ketika belum ada saham potensial untuk kita beli, kita nggak ada share apapun gitu loh. Karena ini merupakan project long term kita, diversifikasi aset supaya melindungi portofolio kita nggak hanya di kripto aja gitu. Nah, kita bahas dulu soal BBRI. Ini kita upload tanggal Januari, tanggal 6 2021. Chartnya seperti ini. Jadi kita ngelihat di sini ada ascending move, oke? Dan reasonnya potensial moving dari BBRI sedang berada di zona ascending, di mana hal ini merupakan sign trend bullish kembali mendominasi market. Dan kita ada dua option di sini. Yang pertama kita memberikan entry limit di area 4190 sampai 4090 atau buy breakout. Target kita maksimal cuannya di 20%-an, cuman kayaknya kita nge-secure cuman 12%. Kemudian kita out dari BBRI dan resultnya ada di bawah. Bentar. Nah, kita langsung buka chartnya aja kali ya, BBRI ini. BBRI. Nah, ini dia guys. Chartnya achieve 20%, cuman kalau nggak salah saya udah secure profit itu di area sini nih. Di candle week ini. Karena gua ngelihat ini udah mulai pelemahan dan gua out dulu. Karena gua pribadi beli mulai dari buy limit. Oke, jadi kita bakalan breakdown terlebih dahulu kenapa kita ngebeli dan berani kasih setup ini ke publik juga. Dan kita kasih disclaimer juga ya, sesuatu portofolio saham atau kripto yang kita share itu bukan merupakan ajakan beli, namun merupakan outlook kita di mana kita memiliki reason juga gitu loh. Kalau mau ikut ya do your own risk, oke? Pertama, kenapa kita mau beli di sini? Eh, Alasannya trend bullish di BBRI itu sangat kuat dari awal. Di sini wave 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini 5, cuman kalau majority-nya itu bentar. Sorry guys. Gua hapus saja. Kalau dari awal nih, di sini kan wave permulaan bottoming di Maret kan. Jadi dia satu, di sini bisa diambil puncaknya, cuman di sini masih bisa masuk sih harusnya 2, 3, 4, 5. Oke. Karena kita ngelihat di sini ada potensial ascending move yang di area sini nih. Nah, yang flat bottom di sini ada ascending move. Nah, sorry. Nah, ini dari sini. Nah, biasanya kalau teori Elliott wave, wave 4 merupakan wave yang paling choppy kan, di mana retail atau bandar-bandar bisa out kapanpun di wave 4 ini. Namun di area sini itu belum pernah membuat lower low baru. Jadi
tren dia still bullish. Jadi dia berkonsolidasi tetap di area support di sini. Makanya kita berani masuk waktu itu. Nah, target toleransi kita, stop loss kita waktu itu di bawah area 4 ini. Jadi setup buy kita waktu itu di area candlestick ini closingnya. Kemudian atau buy breakout ketika ascending move-nya ke tembus. Nah, jadi setup kita seperti ini. Target profitnya kurang lebih 20% dan itu achieve ya. Cuman kita nggak sampai selesai. Stop loss-nya kurang lebih berapa ya? Stop loss-nya berapa nih? 3.800-an. Nah, di area sini kurang lebih 5-6%. Karena low dari wave 4-nya ini kita kasih bumper sedikit supaya kita nggak kena whip show kemudian dia turun. Jadi wave 4 ini kita tandain dan kasih bumper sedikit aja. Nah, kita plan pertamanya ngebuy di area 4.130 sama 4.090. Nah, begitu di sini udah breakout nih, kita move waktu itu stop loss-nya to the entry dan kita tetap running nih. Ketika running di area sini kita secure 12%. Makanya di sini kita update nih. Kita update. Nih, congrats teman-teman yang buat ikut setup 15% from our entry. Nah, jadi ini adalah reason untuk di BBRI. Yang paling gokil ada di KF cuy. Kita 60% loh secure. Cuman kita di 60% ini udah bersyukur banget. Kenapa? Karena ini memang target ABCD kita gitu. Dimana area breakout ini merupakan area yang kuat breakout dari symmetrical triangle ini dan bottoming di B ini merupakan area golden ratio dari KF itu sendiri nih. Jadi alasan kita simple banget waktu itu. Kita ngelimit doang di area golden ratio. Mana nih? Gua share kok. Dan itu holding kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Yang kita cukup sabar itu di Unilever sih sebetulnya kalau di channel ini ya. Nih, kita sharing. Begitu dia drop di golden ratio, kemudian dia naik dikit dan retest area supportnya, itu merupakan pattern dari double bottom kan. Nah, di situ kita mulai limit tuh. Kita cicil beli, target kita maksimal ada di 6350. Nah, di 6350 ini achieve. Nih, 6350 ini achieve, udah kita jual semua. Ternyata masih ada upset target nih. Upset target kurang lebih 19%,23. Cuman kita udah bersyukur waktu itu di situ dan ternyata titik bersyukur kita itu membuahkan hasil, guys. Karena beberapa hari ini dia KF ini apa namanya? Terjadi auto reject bawah atau yang biasa kita sebut ARB. Nah, target 6350 ini kita dapatkan dari Fibonacci sebetulnya, simple aja. Dari trend base VIP extension kita tarik bottoming dari pattern tersebut ke sini. Yap, that's it. Area 1. Nah, jadi kita secure profit yang lumayan waktu itu di KF ini. Kita upload tanggal berapa nih? Ini tanggalnya ada kan? Desember 22 2020. Kita udah mulai beli di sini. Ini BMRI juga. Kita udah mulai beli. Friend yang kita loss cuman belum di stop loss sih. But kita udah secure beberapa profit dari friend. Jadi ketika kita kena stop loss pun masih break even gitu. Nah, ini BBRI kita sharing di sini semua. Yang ketiga ada BMRI. Kalau di BMRI sendiri, nah ini reason kita beli BMRI. Kenapa?
Saya pribadi ngelihat beberapa bank konvensional blue chip di Indonesia itu mayoritas sudah menyelesaikan upside target ABCD pattern. Nah, di BMRI doang nih yang belum nih. Ketika dia reject area upside channel di sini atau rising flag di sini atau biasa disebut bullish flag, terdapat sedikit rejection dan sedikit rejectionnya ini merupakan area retest dari resisten sebelumnya dikonfirmasi menjadi support. Kita beli nih di sini nih, kita beli di sini. Target kita cuman paling tinggi di sini nih, cuman saya pribadi udah secure di sini karena saya ngelihatnya market saham ini agak worries ya, karena naiknya tinggi banget mulai Maret, belum ada correction yang sehat. Saya pribadi lebih prefer buat holding cash terlebih dahulu sampai dapat good position buat long term, dan moving ini kurang lebih 12%. Itu udah bersyukur banget nge-secure position ini gitu guys. Jadi reason dari BMRI nih, ini kita alasannya potential move ini dari tanggal berapa nih? Udah dilihat dari lebih dari 780 orang. Kita share tanggal berapa nih? Barengan sama KF juga. Nih kita jelasin stop loss di sini, rewardnya maksimal 9.250. Itu udah nyewa TH lagi kalau nggak salah. Nah, ini. Jadi itulah ketiga saham yang menghasilkan cuan untuk cuan terus. Dan sebetulnya ada lagi updatean pertama kita banget, yaitu GGRM guys. GGRM ini kita benar-benar nge-secure 40%. GGRM Telkom pun dapat. Jadi buat teman-teman yang mau belajar saham bisa subscribe nih, t.me/saham cuan terus. Cuman honestly keilmuan kita baru technical analyze di saham ini. Kita bakalan improvement, bakalan share dan belajar lebih deep lagi di saham tentang fundamental dan lain sebagainya. Yuk sama-sama belajar bareng dengan subscribe ini channel Telegram kita. Oke? Thank you.